tanggal 9 berangkat, tanggal 12 aku tahu dia ke panti pijat plus plus di Semarang. benar. Kamu tahu dari mana? Aku tahunya setelah aku di Semarang sih sebenarnya, nggak tahu langsung. Berarti saat itu kamu taunya dia kerja aja? Iya benar. Terus kamu ngurus anak? Iya, aku di Malang, suamiku di Semarang. Terus akhirnya akhirnya dia kerja, duit donasi dibawa dia, terus kamu fokus ke anak dengan berharap ketika suamimu kerja adalah uangnya tuh bisa dibuat berobat anakmu juga. betul. Tapi ternyata ya itu aku tahu kenyataan itu setelah beberapa bulan sih. Tapi ya kebaca semua dia ke panti pijat itu tanggal berapa aja itu dari Google-nya udah kelihatan. Aku bisa buktikan kalau misalnya dia nggak mau mengakui. Terus kamu marah gitu ke dia? Ternyata kamu pijat atau kamu apa? Nah itu aku juga nggak berani untuk langsung marah. Jadi aku cuma tanya, kok di Instagrammu nge-follow ini sih itu. Aku nggak langsung mengarah ke Google. Jadi aku mengarah, oh ternyata ini gamemu kok gini. Itu dia udah marah, aku udah diusir. Mulai highway rasa balik ringin nih. Padahal kamu cuma nanya sepele itu ya. Terus akhirnya nggak kamu lanjutin lagi berarti pembicaraannya atau nekat kamu lanjutin? Ya itu tadi kan aku diusir finalnya. Tuh kamu langsung pulang? Enggak langsung pulang. Cuma ya itu tadi uangnya langsung diminta. Semuanya? Iya. Terus ya itulah. Enggak, maksudku kenapa gitu loh, itu kan donasi kan juga buat anaknya, kenapa dia pakai? Kalau untuk kerja ya mungkin kita bisa maklumi lah ya, uang untuk kerja gitu. Tapi kalau untuk apalagi maksiat, kamu nggak pernah coba minta lagi uangnya gitu loh untuk ngobatin anakmu? Itu kan setelah anakku udah meninggal. Oh, kamu taunya setelah anakmu meninggal? Gitu. Berarti dia nutupin itu sampai anakmu meninggal dong? Dia punya rasa bersalah nggak? Kalau misalnya, coba kalau duit donasi saat itu nggak aku pakai emang untuk berobat anakku, siapa tahu? Nggak ada. Dia nggak pernah, setelah anakku meninggal dia nggak ada penyesalan yang kayak gitu. Tapi nangis? Dia nangis. Tapi ya udah gitu. Ya mungkin menyesalnya, dia nggak menyesal atas uang donasi yang udah diminta tadi loh mbak. Padahal kan sebenarnya bisa buat berobat lebih lama lagi kalau emang dibuat dia berobat gitu loh. Bisa dapatkan. Hari itu aku nggak akan. Setidaknya ada kesempatan gitu loh. Memang umur Tuhan yang kasih, cuman kalau kita mengusahakan kan barangkali nambah seminggu, 2 minggu karena bantuan obat. Malah setelah itu ngungkit uang peziarah. Jadi suamiku tuh ngungkit uang peziarah yang sudah diterima mamaku. Jadi kan yang ziarah ke rumahku nggak cuma teman-temanku aja, tapi juga tetangga-tetangga, teman-temannya mamaku juga ziarah ke rumah. Nah yang sudah diterima oleh mamaku tuh nggak mungkin kan mbak tak minta, nggak mungkin kan tak tanyakan. Iya kan, lagian itu kan juga untuk apa ya, biaya kan. Kalau di tempat kita kan ada biaya apa yang didoain tiap malam itu loh. Iya, ini ibadah penghiburan. Iya, karena kita Nasrani kan ibadah penghiburan kan butuh biaya. Ya maksudnya duit itu kan juga larinya ke situ gitu loh. Dia malah ngomongnya mamaku makan uang peziarah dengan bahasa yang kasar. Kamu sakit hati sih? Sakit hati banget lah mbak. Aku gak bisa kasih apa-apa sama mamaku. Aku udah malu-maluin mamaku. Masa iya aku masalah uang peziarah yang itu juga apa ya, bisa dibilang kan itu rezeki untuk Taka, untuk biaya penghantaran Taka. Iya gitu.
sebenarnya ya harusnya dia udah kan itu kayak peti terus Iya. itu segala macam itu kan sebenarnya itu memang gratis tapi kan sebelumnya kakekku iuran kayak gitu loh, jadi ada iuran ke gereja untuk biaya berduka gitu-gitu. Untuk pendetanya juga. Ya aku kurang tahu sih kalau untuk pendeta, tapi untuk ada biaya iuran untuk kalau ada yang meninggal itu kita dari gereja bantu peti gitu-gitu. Dia kan nggak pernah iuran, dia nggak pernah aktif gerejawi. Jadi dia nggak ngerti gitunya. Jadi ya kenapa dia nggak berpikir gimana ya? Oh uang yang kemarin ya sudah gitu loh, kan aku nggak pernah iuran, anggap aja kemarin untuk beli peti kan gitu. Aku cuma kasihan aja gitu loh, anaknya udah nggak ada kok masih aja ada omong-omongan yang nggak enak gitu loh Mbak. Iya, lagian tuh pikirannya tuh loh, anak lagi sakit uang donasi dipakai, anak nggak ada uang pesiara diminta. Di mana-mana kan bapak itu kan ngehidupin anaknya, aduh dia malah hidup dari beras kasihan anaknya. Ya kan itu cuma itu aja sih, tapi maksudnya uangnya itu cuma itu aja yang dia pakai. Tapi ya nyeselnya itu aku kenapa sih tak kasih, kenapa dia nggak tak suruh utang di luar aja gitu kan. Coba kalau ada uang itu pasti aku nggak bingung ngelariin Taka ke rumah sakit waktu itu gitu. Jadi waktu uang donasi dibawa tuh Taka juga di saat bersamaan harus ke rumah sakit. Iya. Terus kamu gimana? Nggak bawa dia ke rumah sakit? Aku bawa ke rumah sakit, cuma ya bingung itu tadi. Jadi dia 2 kali kan ke rumah sakit. Yang pertama aku periksa karena kenapa dia kok diare. Itu yang terakhir 5 hari atau 5 hari sebelum anakku meninggal tuh tak bawa ke rumah sakit. Dokternya bilang ini takutnya dehidrasi anaknya karena kan diare. Jadi dia BAB terus gitu, takutnya dehidrasi, harus dirawat. Ini dia perlu nanti kalau oksigen atau apa infus kan untuk cairan di badannya itu. Tapi aku nggak mau, aku menolak untuk yang H-5 anakku meninggal itu. Aku nggak punya uang, karena nggak punya uang tadi. Uangnya sebenarnya kamu ingin ya? Iya, aku pengen nyelamatin anakku dong, Mbak. Kamu nggak bilang sama dia bahwa uangnya kan dia kan pakai 5 juta, maksudku kan belum kepake semua nih. Apa nggak ada sisa untuk berobat? Dan saat itu aku tengkar. Gara-gara aku tahu dia punya akun palsu di Instagram untuk ngepoin mantannya. Terus aku marah. Terus aku sama mantanku itu blokir-blokiran. Jadi aku nggak bisa menghubungi dia, bahkan udah dibantu sama mertuaku untuk ngedem no. Cuma tetap aja. Berarti kondisi anakmu sedang butuh perawatan di rumah sakit, kamu nggak lagi baik sama suamimu, bahkan nggak ada komunikasi. Benar. Terus akhirnya itu aku menolak untuk opname. Akhirnya waktu hari itu kan hari Jumat, Sabtu, Minggu itu dia rewel banget malamnya. Anakku rewel banget, minta digendong, minta tidur juga susah, kurang tidur, minum susu juga susah anakku. Sampai akhirnya kok ada yang aneh ya, nangisnya ini kayak kesakitan anakku, tapi udah nggak diare dia, atau mungkin sesek atau dadanya sakit. Akhirnya hari Senin pagi tak larikan ke rumah sakit. Larikan ke rumah sakit, itu kondisi aku udah baikan sih sama Mas F. Tapi aku masih sempat disalahkan. Bawa ke rumah sakit tuh aku masih sempat disalahkan. Karena dia pikir rumah sakit itu cuma bisa bantu oksigen. Alah paling ke rumah sakit cuma dikasih oksigen, terus dia saturasinya naik lagi gitu-gitu. Sempat disalahkan aku, Mbak. Nyapo itu paling anu kok tambah diperes we ambek rumah sakit.
Akhirnya pemikirannya dia tuh nggak pernah baik ya. dia ke keluargaku juga. Ya keluargamu iku, salah keluargamu iku. Coba lihat deh keluargamu gak, keluargamu lebih iso bantu. Kayak buat itu loh mbak, buat ke rumah sakit itu loh. Coba kalau keluargamu mau bantu uang, pasti kakak harus terselamatkan. Orang kamu yang bawa lari duit donasi, kamu bilang gitu lah. Iya. Seharusnya kan itu rezekinya anakku. Seharusnya itu ada orang-orang lain yang mau bantu loh. Orang lain ngasih itu kan untuk anakku, untuk berharapnya agar anakku bisa diobati gitu. Harusnya berarti hari itu kalau dia mungkin keadaannya Sabtu Minggu dia nggak akan begitu loh. Betul. Itu akhirnya aku meninggal. Apa yang kamu merasa nyesel nggak? Aku nyesel banget mbak, aku merasa bersalah sama anakku. Harusnya papanya itu mampu dengan gaji yang segitu. Bahkan dia habis nerima uang THR Natal kan. Seharusnya itu papanya itu mampu. Tapi emang nggak mau kasih untuk berobat. Ya kan itu nggak nuntut juga. Jadi anakku, dia waktu anakku meninggal tuh suamiku memang belum gajian gitu loh. Pengen banget minta maaf, aku selalu ngerasa bersalah aja sama anakku. Harusnya sekarang kan aku ditemenin sama anakku. Aku nggak sendirian. Tapi udah pergi semuanya, dua-duanya udah pergi. Ya aku kira setelah semuanya, setelah bayang-bayang mantannya, setelah masalah Tinder, micet itu, aku kira dengan anaknya ndak ada, dia bisa sadar, dia bisa lebih aware, dia bisa lebih, oh mungkin anakku diambil gara-gara aku belum siap jadi bapak kan, bisa juga. Iya, tapi dia nggak punya kesadaran akan itu. Malah semakin menjadi tadinya. Malah ternyata aku akhirnya kan tanggal 25 ya anakku meninggal. Aku ikut dia waktu 5 hari setelah anakku meninggal kalau nggak salah. Tanggal 1 kan berarti aku udah di sana sama dia, udah di Semarang. Dia masih bisa pijet. Dia masih bisa cari senengnya sendiri. Padahal kamu waktu itu masih nangis tiap hari. Aku masih inget-inget anakku terus, aku karena nggak pernah sendirian. Biasanya aku nggak sendirian, biasanya aku sama anakku. Nunggu suamiku pulang tuh aku sama anakku, nggak sendirian kayak gini. Lalu ya wes, akhirnya aku masih maafin dia terus, aku masih percaya. Aku kira setelah ketahuan kan dia, oh aku ini wes ketahuan, aku gak akan ulangi lagi, kasihan perasaannya istriku, kudunya kan gitu. Ternyata aku balik sana itu ya ada yang ganjel di hatiku tuh, kayak dia tuh 1 bulan bisa berpenghasilan sampai 15 juta. Kenapa uang nafkah ke aku 500.000? 1 bulan? Itu uang nafkah ya, bukan uang makan, uang belanja bukan. Uang belanja memang cukup, cuma kalau kayak modelnya uang ke aku tuh dia nggak ikhlas gitu loh. Kasih sedikit. Aku sebenarnya nggak mempermasalahkan masalah nafkah. Aku cuma ingin dia terbuka aja. Untuk apa uangnya? Iya, uangmu itu lari kemana? Misalnya dia bilang, tak kasihkan mama gitu, aku juga nggak akan ngungkit-ngungkit juga. Aku nggak akan, ya sudah gitu loh. Maksudnya larinya kemana kan uang itu jelas gitu. Dia juga minum, judi slot yang di online itu. Uang buat kayak gitu daripada buat kayak gitu kan lebih baik untuk istrinya, atau kamu pengen beli apa ini, daripada buat kayak gitu. Terus lama-lama yang gerundel aja mbak di hatiku.
sebenarnya ini uangnya lari kemana. Jadi kan muncul pikiran, apalagi dia habis ketahuan pijet. Dia habis ketahuan jajan lah ya. Uangnya ini apa buat siapa gitu loh. Wah, buat pijet lagi. Iya, apa habis buat, ya kan setelah kayak gitu sebagai perempuan pasti kita negatif thinking terus, overthinking terus. Kamu kok bisa hidup dengan suami yang terbiasa pijet gitu loh? Maksudku kayak mergokin suami cuman chat ganjen ke cewek aja tuh udah sakit loh, apalagi pijet plus gitu loh. Gimana kamu tuh kayak, terus kamu di rumah tuh gimana gitu loh perasaannya? Aku yang nggak pernah tak pikirin gitu loh. Ya aku tiap hari mikir terus memang, aduh kok jam segini belum pulang gitu, dia kemana. Ya selalu aku Mbak memang selalu bertanya-tanya seperti itu. Makanya juga aku jadi apa ya, hal yang emosi yang dipendam terus kan lama-lama akan meledak. Jadi kamu tuh sebenarnya cuma pengen minta kejelasan aja ya, uang dari gaji suamimu tuh lari kemana? Benar, aku cuma karena kan kuncinya di setiap hubungan tuh terbuka. Ya masalah komunikasi lagi. Jadi kamu menyesali nggak sekarang kamu nggak melanjutkan pernikahanmu? Enggak. Kamu justru lebih baik atau? Aku lebih ngerasa lega sih. Aku udah nggak berhubungan dengan orang yang toksik. Aku nggak berhubungan dengan orang yang kasar secara perkataan dan perbuatan gitu. Aku juga ngerasa lega. Aku nggak kepikiran lagi dia mau sama siapa, dia mau pulang atau enggak, dia mau jajan atau apa. Itu udah, kita harus punya urusan masing-masing. Jadi kamu udah lega di situ ya. Cuman masalah untuk nggak hidup bersama dia masih sedang berdamai lah ya. Iya, masih butuh waktu lah. Semangat ya, semoga bisa dilewati gitu. Lagian umurnya kan juga masih panjang. Pasti Tuhan akan kasih jalan yang lain gitu. Kalau di sini buntu kan ada pintu lain buat kamu. Terus jadi buat laki-laki tuh ternyata umur yang udah kita kira matang ternyata tuh masih bisa, ternyata dia kanak-kanak gitu loh. Yang aku nggak habis pikir tuh itu, karena suamiku sendiri adalah umurnya juga kayak mantan suamimu, cuman dia lebih dewasa gitu loh. Dia bisa lebih dewasa gitu loh. Sementara mantan suamimu yang umurnya sama kayak suamiku tuh ternyata masih anak-anak banget gitu loh. Jadi PR penting banget ketika memilih pasangan yang akan kamu jadikan kepala keluarga. Itu kamu harus pilih-pilih karakternya gitu loh, karena karakter tuh menurutku adalah sulit diubah gitu. Kalau Tuhan nggak kasih dia berubah, dia nggak akan berubah gitu. Jadi kamu ketika memutuskan untuk menikah harus pilih-pilih betul gitu loh, kamu akan hidup dengan orang yang seperti apa gitu. Terima kasih sudah menonton ini. Semoga ada pesan-pesan yang bisa kalian ambil, yang bisa bikin kalian mikir berkali-kali bahwa menikah itu nggak segampang itu guys gitu. Kalau kamu dapat pernikahan yang jalannya mulus, itu adalah karunia Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Jadi tetap semangat buat kalian dalam memilih pasangan, jangan sampai salah, karena pernikahan itu jalannya cuma sekali dan itu selamanya gitu. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share ke sosial media yang kalian punya, dan tunggu episode selanjutnya dari Nikah Muda di Buas Entertainment. Terima kasih.